satu-satunya kampus negeri Islam yang ada di kota Parepare. Kampus ini memiliki 4 fakultas, salah satunya Fakultas Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki visi menjadi fakultas terkemuka yang religius, moderat, dan inovatif pada bidang kajian pendidikan dan kependidikan dalam mewujudkan IAIN Parepare sebagai pusat akulturasi budaya dan Islam. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki 8 program studi, yaitu program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi tadris bahasa Inggris, program studi tadris ilmu pengetahuan sosial, program studi tadris ilmu pengetahuan alam, program studi pendidikan anak usia dini, dan program studi pendidikan matematika. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Di IAIN Parepare, selain tersedia sumber daya manusia yang memadai, juga telah dilengkapi fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Visi dan misi keilmuan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Visi keilmuan program studi pendidikan agama Islam yakni mengembangkan pendidikan agama Islam yang moderat dengan paradigma integrasi interkoneksi antara Islam, budaya, sains, dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Tujuan keilmuan program studi pendidikan agama Islam: 1. Menghasilkan pendidik praktisi pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 3. Menghasilkan pengembang bahan ajar pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Saya alumni Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2018, saat ini bekerja di salah satu sekolah negeri yaitu UPT SMP Negeri 1 Matirobulu. Terima kasih. Berjuang dalam Islam, tegak dalam iman. Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yakni seseorang atau sosok guru yang peduli dengan peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Dila Sudarsono dan saya Fatimah Zahra. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi desain praktek mengajar SKI pada kelas mini. Materi pertama kita akan membahas tentang apa sih definisi dari desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran dalam literatur asing dikenal dengan istilah instructional design. Nah, ini karena istilah interaction atau instructional dalam terminologi pendidikan barat setara dengan istilah pembelajaran. Adapun secara bahasa,
desain yang berarti merencanakan, menjelaskan, menunjukkan, atau menandai. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa desain pembelajaran adalah sesuatu yang merujuk pada seperangkat kegiatan merancang dan juga mengembangkan kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang telah dibahas sebelumnya dan dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan dari pembelajaran tersebut. Materi kedua yaitu tujuan dan juga peran desain pembelajaran. Nah, tujuan dari desain pembelajaran merupakan salah satu solusi dalam pemecahan permasalahan yang akan dihadapi oleh peserta didik. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dalam menempuh pendidikan tentunya seperti yang kita ketahui sangatlah kompleks. Oleh karena itu, tujuan dari desain pembelajaran ialah agar peserta didik mampu mencapai jalan keluar yang baik dalam memecahkan permasalahan dengan menggunakan beberapa informasi yang ada. Nah, adapun peran dari desain pembelajaran itu ada beberapa. Yang pertama adalah agar pembelajaran bisa menjadi berarti dan efisien. Lalu agar sumber belajar tersebut dapat dimanfaatkan. Nah, selanjutnya agar kesempatan atau metode belajar dapat berkembang. Lalu agar siapa saja bisa belajar secara berkelanjutan dan meningkatkan keterampilan pembelajaran. Selain itu juga menghasilkan bahan ajar, mengembangkan sistem pengajaran, mengubah organisasi menjadi organisasi pembelajaran, dan sebagai panduan aktivitas dalam mencapai tujuan. Selain itu ada juga sebagai pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Lalu ada sebagai pedoman kerja untuk setiap pihak, baik guru maupun juga siswa. Nah, selain itu juga sebagai alat untuk menilai efektivitas suatu pekerjaan sehingga kemajuan dan juga keterlambatan kerja dapat diketahui setiap saat. Dan selain itu juga ada untuk penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja dan juga menghemat waktu, tenaga, dan alat dan juga biaya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model-model dan tahap-tahap dalam desain pembelajaran. Dalam desain pembelajaran dikenal beberapa model yang dikemukakan oleh para ahli. Dan secara umum, model desain pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam model berorientasi kelas, model berorientasi sistem, dan model produk, model prosedural, dan model melingkar. Dan ada pun model-modelnya yaitu model Dick dan Curie, salah satu model perancangan pembelajaran. Model ini termasuk dalam kategori model prosedural. Dan ada pun model yang kedua yaitu model Gantt, termasuk ke dalam kategori model melingkar jika ditampilkan dalam sebuah grafik. Dan adapun yang model yang ketiga yaitu model Assure adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dan berfokus pada pembelajaran di dalam kelas. Setelah kita membahas tentang materi desain pembelajaran, selanjutnya kita akan membahas materi tentang pembelajaran pada kelas ini. Jadi materi pertama dari pembelajaran kelas mini adalah pengertian dan tujuan pembelajaran pada kelas mini. Nah, kelas mini adalah pendekatan pembelajaran yang mengelompokkan siswa dalam skala kecil bertujuan untuk memaksimalkan interaksi antara guru dan siswa. Dan adapun tujuan utama dari kelas mini yaitu meliputi personalisasi pembelajaran, peningkatan efisiensi pengajaran, pengembangan kompetensi siswa secara holistik, serta peningkatan interaksi guru dan siswa untuk pembelajaran yang lebih efektif. Dan adapun manfaat pada kelas mini yaitu interaksi yang mendalam, yaitu guru dapat fokus pada kebutuhan individu siswa. Yang kedua yaitu motivasi belajar tinggi, yaitu siswa merasa lebih dihargai dan termotivasi. Dan yang ketiga yaitu fokus yang lebih baik, di mana lingkungan belajar kecil mengurangi gangguan eksternal. Dan yang keempat yaitu kolaborasi efektif, di mana kelompok kecil memungkinkan kerjasama yang optimal di antara siswa. Kita mendengarkan penjelasan dari rekan saya tadi yang dimana menjelaskan tentang pengertian dan juga manfaat kelas mini. Saya akan menjelaskan tentang implementasi kelas mini dan juga studi kasus pada kelas mini. Nah, yang pertama itu implementasi kelas mini. Proses implementasi kelas mini mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran. Dalam hal ini kita harus menentukan terlebih dahulu topik yang relevan untuk pembelajaran kelompok kecil. Lalu selanjutnya itu pengelompokan siswa.
Nah, kita membagi siswa ke dalam kelompok sesuai dengan kemampuan atau minat masing-masing siswa. Yang ketiga yaitu perencanaan pembelajaran. Nah, kita menyiapkan materi yang sesuai dengan kebutuhan kelompok kecil. Lalu selanjutnya kita monitoring proses, yang dimana kita harus secara langsung memantau proses pembelajaran yang telah berlangsung. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi dan juga refleksi. Nah, kita mengumpulkan umpan balik dari siswa untuk perbaikan pembelajaran di masa depan. Nah, adapun studi kasus kelas mini di Indonesia, pendekatan ini sering diterapkan dalam les privat atau bimbingan belajar tambahan. Nah, seperti pada mata pelajaran eksakta. Di negara-negara barat, metode ini digunakan dalam flipped classroom yang menekankan pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Itulah materi yang sempat kami jelaskan tentang materi desain praktek mengajar SKI pada kelas ini. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan hasil dari materi ini, yang dimana kami akan melakukan proses praktek mengajar pada mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atas telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan diskusi kali ini. Nah, perkenalkan, nama saya Fitri Adila Sudarsono. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di samping kiri saya ada rekan saya, Fatimah Zahra. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit materi yang telah kami diskusikan, yakni tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar kiranya pembelajaran kita pada hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya saya ingin melatih fokus dari teman-teman agar kiranya nanti setelah proses pembelajaran teman-teman bisa fokus pada pemaparan materi nantinya. Oke, sebelum itu saya punya satu tepukan, yaitu tepuk konsentrasi, yang dimana saya akan berikan contoh gerakannya, yaitu tepuk konsentrasi, 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 dimulai. Jadi konsentrasinya itu tiga kali, dan yang terakhir itu dimulai. Paham? Paham. Setelah itu nanti ada tepukan lagi, yang dimana ketika saya bilang tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk 4, tepuk 5. Oke, paham? Paham. Oke, nanti untuk melatih fokus teman-teman akan saya percepat ya. Oke? Oke. Berdiri dulu semua. Oke, sekarang kita peregangan badan saja. Oke, itu tadi contoh yang saya berikan terkait dengan tepuk konsentrasi. Jadi Pak, teman-teman sudah paham kan? Sudah. Tepuk konsentrasi, 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 dimulai. Ini Mas kalian sudah fokus ya? Kita ulang sekali, tapi dalam apa? Harus cepat. Oke, cepat ya. Oke, tepuk konsentrasi, 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 dimulai. Cepat ya, oke, silakan dulu. Nah, oke, tadi kan kita sudah tes fokus dari teman-teman. Baik, langsung saja untuk menghasilkan waktu, kita masuk ke materi. Materi pertama yaitu
sejarah kebudayaan Islam, pengertian dari sejarah kebudayaan Islam yang akan saya bawakan sendiri. Oke, pengertian sejarah kebudayaan Islam. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarah yang berarti pohon atau silsilah. Masih dalam bahasa Arab dikenal istilah syajarah al-nasab yang artinya pohon silsilah. Nah, adapun sejarah dalam bahasa Inggris disebut history, sedangkan bahasa Latin dan bahasa Yunani menyebutkan histor atau istor yang berarti orang pandai. Nah, adapun kebudayaan yaitu memiliki akar kata budaya yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang dimana diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan juga akal manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari sejarah budaya Islam adalah kejadian atau peristiwa masa lampau yang berbentuk hasil karya, kasta dan cipta umat Islam yang didasarkan kepada sumber nilai-nilai Islam. Baik, itu mungkin pengertian singkat yang sempat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah awal umat Islam pada masa Rasulullah. Pada tanggal 17 Ramadan, Dewa Hira Malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu Allah yang pertama. Pada usia Nabi yang menjelang 40 tahun itu, Allah telah memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi. Pada wahyu kedua Nabi itu diperintahkan untuk menyeru manusia kepada satu agama. Yang pertama yaitu dakwah secara diam-diam. Dengan turunnya perintah itu mulailah Rasulullah SAW berdakwah. Pertama-tama beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungannya sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabatnya. Dan yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan, di mana setelah beberapa lama berdakwah secara individual, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka dan langkah berikutnya ialah berdakwah secara umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasulullah. Dan adapun tokoh-tokoh penting pada masa Rasulullah, yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namanya ialah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman para Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 630 Masehi meninggal dunia. Dan selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah ke luar Arab. Dan dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagai pada masa Rasulullah. Bersifat netral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berpusat di tangan khalifah. Khalifah juga melaksanakan hukum. Dan yang kedua yaitu Khalifah Khalifah kedua dinobatkan sebagai Khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amir al-Mukminin atau panglima orang-orang beriman. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil, usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Dan wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi Semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Dan yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab telah berhasil menjalankan tugasnya sebagai khalifah dengan menciptakan kesatuan, kedamaian, dan perkembangan Islam sebagai kekuatan politik. Dan pada masa itu, kekuasaan daerah Islam sudah sampai ke Persia dan sampai ke Afrika. Setelah kedua khalifah tersebut wafat, Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah berikut. Dan Utsman bin Affan pernah menjadi utusan Rasul kepada suku Quraisy dan peristiwa Hudaybiyah yang dijalankan sebagai hasil yang baik.
Hal ini dapat menggambarkan tingkat kedudukannya, sehingga Utsman semakin disegani umat Islam pada masa itu. Dan yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang cukup berat menanggung beban gejolak politik dalam wilayah kekuasaannya. Setelah adanya fitnah Al-Kubra atas terbunuhnya Utsman bin Affan oleh kelompok pemberontak, Ali bin Abi Thalib dianggap tokoh yang aspiratif dan sekaligus tempat melindunginya dari penderitaan yang mereka alami selama Khalifah Utsman bin Affan. Dan pada hari pembayatan itu jatuh pada hari Jumat 13 Zulhijjah tahun 35. Nah baik, itulah tadi sedikit materi yang sempat kami presentasikan. Selanjutnya saya akan buka sesi evaluasi yang dimana kita akan buka dua metode sesi evaluasi. Yang dimana yang pertama itu saya akan bertanya terkait materi yang telah kami jelaskan tadi kepada teman-teman, dan yang kedua saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjelaskan kembali atau memberikan kesimpulan apa yang teman-teman ketahui terkait dengan penjelasan dari materi kami tadi. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke sesi pertama, yaitu saya akan menanyakan kepada teman-teman terkait materi yang telah kami jelaskan. Baik, jadi pertanyaan pertama yaitu siapa yang bisa menjelaskan kembali tentang apa pengertian dari sejarah kebudayaan Islam? Ayo, ada yang ingin? Saya. Oke, saya persilakan kepada saudara Dwi Putra Alinda. Nah, jadi dari penjelasannya tadi itu bahwa sejarah kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa masa lampau yang berbentuk hasil karya karsa serta cipta umat Islam yang didasarkan kepada sumber nilai-nilai Islam. Nah, jadi sejarah kebudayaan Islam itu adalah kejadian atau peristiwa yang meninggalkan sebuah pesan atau karya yang terjadi pada masa lampau Islam yang memiliki nilai-nilai Islam gitu. Nah, betul sekali. Kita berikan aplaus kepada Nah, jadi tadi sudah dijelaskan terkait pengertian sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu tadi sudah dijelaskan terkait sejarah awal mula Islam pada masa Rasulullah. Nah, tadi dijelaskan oleh rekan saya terkait dua metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah pada masanya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali apa sih dua metode yang digunakan oleh Rasulullah pada masa itu? Oke, saya persilakan kepada saudara Fir'aun al-Islam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ada yang jelaskan tadi ada dua metode dakwah yang dilakukan Rasulullah pada masa pra-Islam, pada masa awal Islam. Yaitu yang pertama, beliau berdakwah secara diam-diam dikarenakan pada masa tersebut kaum Quraisy masih belum terlalu menerima Islam. Dan yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan, yaitu beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan di kota Madinah. Betul sekali, berikan apa? Jadi tadi sudah dijelaskan oleh saudara Fir'aun al-Islam terkait dua metode yang digunakan oleh Rasulullah pada masanya, yaitu ada dakwah secara diam-diam dan juga ada dakwah secara terang-terangan. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu terkait dengan tokoh-tokoh penting pada masa Rasulullah. Tadi sudah dijelaskan ada 4 tokoh yang penting pada masa Rasulullah. Jadi pertanyaan saya, siapa yang bisa menyebutkan kembali siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang penting pada masa Rasulullah? Oke, saya persilakan kepada saudari Khairunisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada 4 tokoh-tokoh penting pada masa Rasulullah SAW yang telah dijelaskan oleh saudara tadi. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yaitu Khalifah Umar ibnu Al-Khattab. Yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke, betul sekali. Berikan aplaus yang meriah untuk temannya. Nah, jadi betul sekali yang telah diberikan oleh saudara Khairunisa, yang dimana ada 4 tokoh-tokoh penting pada masa Rasulullah. Yang dimana yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua yaitu Khalifah Umar ibnu Al-Khattab,
Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke, baik, itu tadi evaluasi pertama yang telah saya berikan. Selanjutnya saya akan lanjut ke evaluasi kedua. Oke, itu tadi sesi pertama evaluasi kita. Langsung saja saya akan melanjutkan ke sesi kedua, yaitu sesi yang dimana teman-teman bisa memberikan kesimpulan terkait materi yang telah dijelaskan tadi, dari pengertian dari sejarah kebudayaan Islam, lalu bagaimana sejarah kebudayaan Islam pada masa Rasulullah, dan juga tokoh-tokoh penting pada masa itu. Jadi mungkin bisa perwakilan dari teman-teman yang menjelaskan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ada yang bisa? Oke, saya persilakan kepada saudari Dahlia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang dapat saya simpulkan dari materi yang telah dijelaskan tadi, ada 3 pembahasan. Yang pertama itu pengertian sejarah kebudayaan Islam, sejarah awal mula Islam pada masa Rasulullah, dan tokoh-tokoh penting pada masa Rasulullah. Yang dimana sejarah kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa masa lampau yang berbentuk hasil karya, karsa, dan cipta umat Islam yang didasarkan kepada sumber nilai-nilai Islam. Dan adapun metode pada masa Rasulullah, yang pertama itu dakwah secara diam-diam dan juga dakwah secara terang-terangan. Nah, adapun tokoh-tokoh penting pada masa Rasulullah, yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Ibnu Abi Al-Khattab, yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi kesimpulan yang telah diberikan oleh teman kita terkait materi kita pada hari ini. Berikan tepuk tangan pada teman. Oke, baik, sebelum kita tutup, kami dari pemateri ada sedikit hadiah kepada teman-teman yang telah memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan kami tadi. Ya. Oke, baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti proses pembelajaran kali ini. Akhir kata, jangan menyerah, karena kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.